wawasan kebangsaan ini akan dibawakan oleh Bapak Haji Soeharto dengan judul Peran Warga Negara dalam Mengisi Kemerdekaan Indonesia di Era Digital. Kepada Bapak Soeharto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu sesepuh di RT kita, RT 11 yang sama-sama saya, sudah sama-sama sepuh kan, yang sangat saya cintai dan saya hormati. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang lain yang masih lebih muda yang juga saya hormati. Terus selanjutnya Bapak dan ibu sekalian warga RT 11 yang saya muliakan, serta adik-adik kita yang kecil-kecil yang sudah menghibur kita dari tadi sore sampai dengan sekarang yang cukup bergembira. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dikaruniai kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi di sini dalam rangka untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Bicara tentang wawasan kebangsaan adalah cara pandang dari suatu bangsa terhadap bangsanya dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sebenarnya saya disuruh membawakan judul yang diberikan oleh anak-anak muda barangkali. Judulnya itu adalah refleksi peran warga negara dalam mengisi kemerdekaan di era digital. Bicara tentang refleksi sendiri itu adalah refleksi itu suatu gambaran. Refleksi itu gambaran. Gambaran bagaimana sih di era digital kita harus berperan. Berperan itu maksudnya berperilaku. Kita harus berbuat apa di dalam era digital dalam berbangsa dan bernegara. Bicara berbangsa dan bernegara, negara kita ini adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan di dalam konstitusi pasal 1 ayat 3. Jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, kalau bicara tentang digital itu kalau wujud nyatanya adalah menggunakan komputer. Memainkan komputer itu kaitannya dengan internet. Jadi apa itu komputer dan apa itu internet? Kalau komputer itu adalah sarana untuk sebagai alatnya untuk mengelola data-data digital, misalnya mungkin nulis, mungkin tanda tangan, mungkin apa dan sebagainya ya. Kalau bicara tentang internet, saya buka-buka ini di buku. Internet itu sebenarnya adalah kumpulan ya, kumpulan dari bermiliar komputer yang ada di dunia ini, yang satu sama lain berhubungan. Jadi merupakan suatu jaringan hubungan internet sedunia. Itu internet, komputer tadi ya. Dengan memakai kode-kode, ketentuan-ketentuan, standar-standar internasional. Itu. Bahwa dari sekalian bicara tentang peranannya dalam digital, itu kita sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai undang-undang, namanya Undang-Undang Teknologi, Undang-Undang IT. Saya bacakan dulu. Informasi dan Teknologi ya. IT itu Undang-Undang Informasi dan Teknologi yang kita punyai, yaitu Undang-Undang Nomor 11. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam undang-undang itu jelas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sudah ditambah dikurangi ya, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Jadi sudah disempurnakan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau bicara tentang peran warga negara, maka tidak akan lepas daripada hukum negara itu sendiri. Hukum negara itu sendiri tidak akan lepas dari tujuan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya.
tidak akan lepas dari sana. Oleh karena itu, untuk mempercepat saja, saya langsung pada tujuan Undang-Undang ITE. Dari situ nanti bisa kita lihat perannya ya. Satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia. Itu tujuannya. Berarti kita harus berperan menggunakan teknologi dan informasi tadi dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa juga teknologi informasi itu dipakai untuk mengacau negara-negara lain atau untuk katakanlah merecoki keamanan negara lain bisa. Oleh karena itu di sini dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan bagian masyarakat informasi dunia. Bicara mencerdaskan berarti peran kita warga negara ini di era digital harus mempelajari dulu apa itu digital, apa itu komputer, bagaimana main digital itu dengan benar sesuai dengan Undang-Undang ITE tadi. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berarti kita semua punya kewajiban untuk belajar. Saya sendiri juga masih belajar, karena kadang-kadang juga kita perlukan. Misalnya pesan tiket pesawat, tiket kereta, gitu, pesan ojek, pesan gojek, pesan makanan dan sebagainya. Seperti itu semuanya itu adalah Undang-Undang ITE yang mengaturnya. Yang kedua, Bapak sekalian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Jadi maksudnya ini kaitannya dengan pekerjaan pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maksudnya untuk secara cepat kita mendapatkan pelayanan. Misalnya sekarang KTP juga elektronik, ya lah. Terus akte kelahiran, akte kematian, semua sekarang sudah elektronik. Sekarang sudah pakai barcode. Sekarang kalau kita misalnya punya kunci mobil itu aja bisa dibuat barcode. Secara teknologi bisa dibuat barcode leku-lekuannya itu, sehingga dengan demikian kalau hilang tinggal ditunjukkan barcode-nya. Sekarang modelnya kan gitu. Itu semua adalah manfaat teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memajukan kemampuannya, memajukan pikirannya dan membuka kemampuannya secara optimal dan bertanggung jawab. Misalnya apa? Misalnya kalau kita pengen jadi sekarang yang anak-anak muda suka ini, suka menjadi YouTuber. YouTuber itu kelihatannya bermain-main. Tapi Bapak dan Ibu-ibu jangan menyepelekan YouTuber. YouTuber itu gajinya pendapatnya besar sekali. Gitu. YouTuber. Seperti cucu saya tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi YouTuber aja kayak. Jawabannya begitu. Saya sendiri juga nggak ngerti YouTuber yang seperti apa. Gak taunya YouTuber itu adalah membuat konten-konten yang disebarkan. Tentu konten-konten yang menarik. Kalau followernya tinggi, maka dia akan mendapatkan pendapatan yang tinggi juga. Ya. Yang keempat adalah mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menggunakan teknologi itu berperan untuk berdagang dengan elektronik. Banyak kan sekarang pedagang-pedagang yang online. Pelayanannya semua dengan elektronik. Kita saja yang sepuh-sepuh ini barangkali yang sudah tidak begitu mampu ya. Seperti saya sendiri, saya tidak bisa kalau suruh belanja lewat internet ya. Seperti gitu modelnya.
Yang kelima, memberikan rasa aman, rasa adil, dan rasa kepastian hukum. Ini yang penting. Bapak Ibu sekalian, rasa aman, rasa adil, dan kepastian hukum. Saya pikir kita semua perlu rasa aman. Rasa aman itu dimulai dari kekhawatiran. Kita tidak boleh ada kekhawatiran. Oleh karena itu di Undang-Undang ITE tadi ada pidana, ada aturan-aturan pidana yang masuk di situ. Misalnya melalui elektronik mencemarkan nama baik. Melalui elektronik misalnya mengadakan pengancaman juga tidak boleh. Ya. Melalui elektronik mengadakan penyamaran nama baik sudah, penghinaan juga tidak boleh. Melalui elektronik mengadakan perjudian juga tidak boleh. Itu ancamannya rata-rata 7 tahun, dendanya 1 M, 1 miliar. Itu untuk peran kita dalam era digital. Oleh karena itu dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, di era digital ini peran setiap warga negara harus menguasai digital itu dengan baik, serta menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, yaitu tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan-aturan yang ada di dalamnya. Peraturan-peraturan pelanggaran itu ada di pasal 27 ke bawah sampai 35 peraturan-peraturan tentang pidana itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan masukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.